Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Yohanes Purwanto MSc yang biasa kita sapa dengan nama Romo Pur. Halo Romo, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan Romo ya, sehat ya Romo? Amin, sehat. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita buka acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Pur. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihlah hati kudus Yesus di seluruh dunia sekarang dan selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Tuhan Yesus, kami ingin menjadi pengikut-Mu sampai akhir. Sebagai anggota gereja, kami ingin tetap setia melaksanakan tugas perutusan-Mu, serta dengan penuh iman, kami mau berani memasrahkan segala kesulitan yang kami hadapi hanya kepadamu. Bukalah hati kami ya Tuhan, untuk setiap sabda yang kami hendak dengarkan, dan semoga kami pun bisa meresapkannya di dalam hati kami, dan menjadikan bagi kami juga tuntunan untuk kami menjalani hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup kini dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Betapa melimpah kebaikan yang Kau curahkan bagi orang yang berlindung kepadamu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini diambil dari Kitab Kedua Raja-Raja bab 2 ayat 1 dan ayat 6 sampai dengan 14. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 16 sampai dengan 18. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari Kitab Kedua Raja-Raja bab 2 ayat 1 dan ayat 6 sampai dengan 14. Pada waktu itu, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Dan ketika mereka ada di kota Yeriko, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi di Yeriko ikut berjalan dengan mereka. Tetapi mereka memandang dari jauh ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya dan dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Apa yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ya tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi
dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Melihat itu berteriaklah Elisa, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merenggut pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi dua. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulkannya lah jubah Elia yang terjatuh itu ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu Elisa menyeberang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama tadi, marilah kita sama-sama menanggapi bacaan tadi dengan mazmur tanggapan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang yang congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita sama-sama mendengarkan bacaan Injil yang akan Romo Pur sampaikan, di mana bacaan Injil itu diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 16 sampai dengan 18. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu
apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, marilah kita sekarang mendengarkan ataupun menyimak pembahasan dari bacaan pertama tadi dalam segmen pertama ini ya Romo ya. Menarik sekali kalau saya lihat tadi bacaan pertama pada hari ini Romo. Nah, inspirasi apa yang akan Romo sampaikan dalam segmen pertama ini mengenai bacaan yang pertama ini Romo? Ya, Mbak Bolin. Sangat menarik kisah Elisa dan Elia pada bacaan ini ya. Iya. Elisa itu murid Elia. Iya. Elia nabi yang terkenal. Elisa juga. Tetapi ada sesuatu yang indah di sana dalam relasi mereka. Sebuah relasi murid dengan gurunya di saat mereka akan berpisah. Iya. Ya. Jadi menarik lagi atau lebih menarik karena bacaan-bacaan harian yang disediakan oleh gereja pada hari ini itu berdekatan dengan saat-saat liburan sekolah. Ya. Yang baru saja terjadi itu perpisahan-perpisahan di sekolah-sekolah itu karena terkait kelulusan dari anak-anak muridnya gitu ya. Nah, ternyata sudah sejak zaman dahulu itu telah terjadi adanya relasi guru dan murid ya. Meskipun mungkin belum ada konsep sekolah seperti pada zaman sekarang ya kan. Zaman dulu itu belum ada kelas klasikal dengan kurikulum baku nasional misalnya, ataupun juga kurikulum sekolah mungkin ya. Dengan guru masing-masing yang mempunyai kapasitas ataupun keahlian menurut bidangnya, mungkin dulu belum ada kali ya. Tetapi yang ada pada waktu itu adalah sistem yang istilahnya nyantrik, kalau bahasa Jawa itu nyantrik. Nyantrik itu apa ya? Seorang murid itu atau beberapa orang murid saja datang dan hidup di padepokan. Padepokan itu satu tempat di mana ada guru dan murid mereka bersama-sama ya. Mereka hadir di sana, hidup di sana sambil mendengarkan ajaran sang guru. Ya. Kurikulum yang dipakai untuk mereka-mereka ini adalah kurikulum yang melekat pada pribadi sang guru. Ya. Atau cara hidup, bahkan hidup dari sang guru tersebut. Nah, karena itulah, maka cara kehidupan seseorang yang menonjol di antara masyarakat lalu suka dialamatkan dengan pertanyaan,
siapa dulu gurunya? Ya, Ya. siapa dulu gurunya? Nah, dalam hal ini lalu kita bisa belajar dari kedua orang ini. Ya. Dari Elisa sang murid kita bisa belajar apa? Dari Elia kita bisa belajar apa gitu ya? Ya. Tuh. Kalau dari Elisa kita bisa belajar beberapa hal ini. Kita perhatikan tadi, ketika Elia gurunya itu berpamitan kepada Elisa, ya, Elisa menjawab demikian. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau. Ya. Makna di balik kata-kata Elisa itu adalah tanggung jawab seorang murid yang bukan saja demi kepentingannya sendiri, tetapi demi Tuhan dan demi sang guru itu. Ia mau tetap bersama-sama dengan gurunya. Ada kebenaran dan visi yang nyata di dalam diri Elia yang dirasakan oleh Elisa menjadi panggilan dan misi dari Tuhan untuk dirinya. Itu ya. Ya. Nah, yang berikutnya, ketika Elia gurunya bertanya kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa demikian. Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu. 2 bagian dari rohmu. Ya. Mewarisi bukanlah meniru ataupun mengambil alih, Ya. tetapi melanjutkan. Ya. Mewariskan itu, mewarisi itu berarti saya mau melanjutkan apa yang sudah dimulai. Ya. Ya. Elisa mau untuk melanjutkan hidup dan cara kehidupan serta perutusan yang telah dijalani oleh Elia gurunya. Ya. Tidak akan sama persis pasti, tetapi 2 bagian itu sungguh-sungguh besar. Ya, 2 bagian. Elisa bertekad untuk melanjutkan visi dan misi dari gurunya dengan sungguh-sungguh. Ya. Ya, kalau 2 bagian itu sudah diambil dari Elia, berarti dia punya cuma 1 bagian. 1, iya. Ya, 2:1. Iya. 2-nya Elia, 1-nya Satunya Elisa. Elisa. Berarti dia lebih memang mengedepankan itu yang dari gurunya ya. Ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Ketika diberi syarat oleh Elia, Elia katakan, jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, dan seterusnya ya. Ya. Elisa lalu kemudian mengerahkan seluruh perhatiannya kepada Elia. Hmm. Ia bahkan mengoyakkan pakaiannya dan lalu mengambil jubah Elia. Nah, ini juga sesuatu yang menarik. Ya. Mengoyakkan pakaian dalam perjanjian lama biasa dipakai sebagai tanda penyesalan dan pertobatan. Ya. Bentuk pertobatan yang nyata adalah penyangkalan diri. Penyangkalan diri. Elisa bertobat. Ya, artinya apa? Dalam hal ini Elisa menyangkal diri untuk menerima warisan dari Elia gurunya. Elisa tidak lagi mau mengikuti dirinya sendiri saja, akan tetapi mau untuk melaksanakan visi dan misi dari Elia gurunya sebagai sebuah perutusan dari Tuhan. Ya. Nah, maka lalu Elisa pun mendapatkan yang dimintanya dari sang guru. Elisa boleh mengaplikasikan kuasa sang guru malahan. Ya. Ya. Tadi kita dengarkan, Elisa itu bisa menggunakan jubah dari Elia itu untuk membelah air sungai Yordan. Ya. Dan ia berjalan di tanah yang kering ya. Ya. Nah, itu hal bahwa dia benar-benar memperhatikan, benar-benar mewarisi, maka dia mendapatkan. Ya. Ya. Kesimpulannya itu tentang Elisa ini adalah sebagai seorang murid, Elisa mau untuk mendengarkan dan memperhatikan, bahkan meresapkan ajaran gurunya itu untuk ia mau melanjutkan visi dan misi sang guru sebagai abdi Tuhan. Ya. Untuk itu, ia melepaskan diri dari keinginannya sendiri, dari kepentingan pribadinya sebagai murid. Ya. Ya. Kalau kita perhatikan dari Elia sekarang, kita belajar dari Elia ya, Mbak Pauline ya. Ya. Bagaimana itu Elia? Sebagai sang guru kita lihat, Ya. ketika saat
berpisah dengan muridnya itu tiba, Elia menyampaikan hal itu kepada Elisa. Bukan dengan pesan yang macam-macam, tetapi supaya Elisa tinggal di situ. Kata Elia, baiklah engkau tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Kata Elia ya. Elia mengajar Elisa muridnya. Tetapi ia tidak mau mengurung Elisa ataupun mau menguasai Elisa untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan Elia. Elia punya urusan dengan Tuhan sendiri. Dan ia juga mengharapkan bahwa Elisa akan bisa mandiri. Ya, gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Ketika Elisa meminta 2 bagian dari rohnya, Elia tidak dengan serta-merta memberikannya kepada Elisa. Ini saya berikan. Tidak. Elia tidak menjadi gegabah dan tidak sombong dengan kuasanya. Karena ia yakin semua bukan miliknya sendiri, melainkan milik Tuhan yang mengutusnya. Ya. Elia tidak memberi janji-janji palsu kepada muridnya. Tetapi ia mengajak muridnya untuk berusaha terus dan memperhatikan. Ini. Nah, selanjutnya Elia mewariskan rohnya kepada Elisa bukan dengan cara mendoktrin, bukan indoktrinasi, bukan dengan cara memaksakan pandangan ataupun kehendaknya sendiri. Elia bukan mengajari Elisa, melainkan ia mengajak Elisa untuk memperhatikan dengan cermat apa yang dibuat dan apa yang terjadi pada diri Elia. Nah, transfer visi dan misi sang guru ini terjadi bukan dengan indoktrinasi, melainkan dengan keteladanan dan kesaksian. Ini yang menarik. Disinilah makna sang guru yang dalam bahasa Jawa biasanya diperpanjang dengan istilah apa? Guru itu harus bisa digugu dan ditiru. Nah, ini dia. Jadi relasi murid yang memperhatikan dan guru yang memang memberikan keteladanan. Itulah relasi yang saya rasa sangat menarik dalam bacaan ini. Ya, saya juga memperhatikan di sini sangat menarik ya Romo ya. Di antara guru dan murid ya Romo. Tadi ada Romo mengatakan tadi di sini juga terdapat mewariskan 2 roh itu ya Romo ya. Seperti apa konkretnya Romo? Mewariskan 2 roh. Roh itu kan hidup ya. Kehidupan itu ya banyak hal. Pekerjaan, perkataan, nasihat, cara bagaimana ia itu membawa diri. Tetapi juga perasaan bahwa saya dalam kaitan saya dengan atau tanggung jawab saya dengan Tuhan. Nah, dalam hal ini maka warisan yang diberikan itu 2 roh itu berarti adalah apa saja yang menjadi tanggung jawab dari Elia sebagai nabi Tuhan itu diberikan kepada Elisa. Ya, jadi tugas kenabian itu diwariskan kepada Elisa. Ya. Jadi ini tentang mewariskan roh Allah kepada generasi penerus begitu Romo? Tepat sekali ya. Iya. Menarik sekali ya Romo ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pada perbincangan selanjutnya, kita akan jeda sebentar. Sebelum itu saya akan menginformasikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik. Bila ada yang ingin men-sharingkan iman Katoliknya kepada kami, dapat menghubungi melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Yohanes Purwanto MSc dan saya Maria Polina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa ataupun pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, tadi kita sudah menyelesaikan segmen pertama untuk pembahasan bacaan pertama ya Romo. Sekarang kita masuk segmen kedua untuk pembahasan Injil.
Tapi sebelum kita melanjutkan pada segmen kedua pembacaan Injil, bisakah Romo menyampaikan hal-hal yang menjadi titik terang di segmen pertama tadi, Romo? Oke, baiklah Mbak Pauline ya. Dalam bacaan yang kita baca pada hari ini dari kitab Raja-Raja tadi, Ya. kita melihat suatu proses penyerahan atau mewariskan kepada generasi penerus gitu ya. Dan dalam hal ini antara Elia sang guru dengan Elisa muridnya. Iya. Ya, di sana kita bisa memperhatikan bagaimana relasi guru dan murid ini terjadi. Ya. Kalau dari pihak murid kita bisa melihat bagaimana Elisa begitu kagum dengan sang guru. Maka Elisa memperhatikan. Bukan hanya memperhatikan tetapi bahkan juga meresapkan ajaran-ajaran itu sehingga bahkan menjadi miliknya sendiri. Dan sesudah ia itu menjadi miliknya, maka Elisa bukan mau mengambil alih, tetapi Elisa mau melanjutkan apa yang menjadi tugas dari sang guru. Maka ia bahkan tadi meminta kepada gurunya 2/3 dari ruh sang guru. Ya. Ya. Dengan demikian maka Elisa mau menyatakan bahwa dia siap untuk bahkan dia itu meninggalkan dirinya sendiri dan mengambil tanggung jawab atas visi dan misi dari sang guru. Ya. Dan dalam hal ini semua itu bukan hanya karena kekaguman seorang pribadi Elia, akan tetapi Elisa melihat ini adalah panggilan dari Tuhan sendiri. Ya, jadi Tuhan memanggil Elia, Elia mengajari Elisa, Elisa merasa juga bahwa itu sungguh-sungguh merupakan satu tugas perutusan dari Tuhan, maka ia mau untuk melanjutkan apa yang dimulai, apa yang dilaksanakan oleh Elia. Itu dari segi murid. Sedangkan dari segi sang guru Elia mempunyai kuasa dari Tuhan. Tetapi ia tidak mau untuk menggunakan kekuasaannya itu sebagai itu cara untuk mau menguasai muridnya misalnya. Ia memberikan kebebasan kepada muridnya, kamu udah belajar sama saya, silahkan, kamu sendiri, aku sendiri. Tetapi yang indah di sana adalah ketika Elia itu mengatakan kepada Elisa, engkau dapat mewarisi itu kalau engkau bisa melihat. Ya. Elia tidak mau untuk tidak mewariskan, tetapi juga tidak mau dengan sombong, ini saya punya semua. Tidak. Tetapi Elia mengajari muridnya supaya muridnya memperhatikan apa yang terjadi, apa yang hidup di dalam dirinya. Sebagai guru, Elia melaksanakan tugasnya sebagai yang bisa dilihat, bisa diteladani, menjadi yang bisa digugu, yang bisa ditiru oleh muridnya. Itu kira-kira. Dan untuk bacaan Injil, kabar sukacita apa yang akan Romo sampaikan di sini, Romo? Bacaan Injil ya. Bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang nasihat Yesus atas 3 hal ya. Atas 3 hal tadi, yaitu tentang berdoa, tentang berpuasa, dan tentang bersedekah ya. Nah, menarik sekali bahwa di dalam ketiga hal itu Yesus berpesan supaya murid-muridnya tidak melakukannya hanya supaya dilihat orang. Kata Yesus tadi, hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Itu kata Yesus ya. Nah, lebih jauh lagi, Yesus ternyata memberi jaminan kepada murid-muridnya.
Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, jadi kalau begitu, maka berdoa, memberi sedekah, atau berpuasa, itu pertama-tama adalah urusan saya dengan yang di atas, dengan Bapa. Memang manfaatnya adalah kalau bersedekah untuk orang-orang lain juga. Tetapi semuanya itu dijalankan bukan untuk saja kelihatan, tetapi karena itu menjadi suatu ungkapan syukur saya, ungkapan kasih saya kepada yang di atas. Gitu ya. Nah, beberapa hal yang bisa kita lihat dari bacaan Injil tadi. Nah, dalam kaitan dengan tadi mewariskan kepada generasi penerus tadi ya, dalam kaitan dengan guru dan murid tadi, kita juga melihat bacaan Injil ini juga mengungkapkan bagaimana relasi Yesus dengan murid-muridnya. Relasi guru dan murid itu terlaksana di dalam relasi Yesus dengan para murid dalam keadaan saling percaya. Itu ada kepercayaan, ada ketulusan, dan ada kejujuran hati. Nah, dalam suasana relasi yang sedemikian ini, Yesus sang guru dapat meminta kepada murid-muridnya agar mereka menyimak ajaran-ajarannya. Jadi Yesus tidak memaksakan ajarannya. Yesus meminta kepada murid-murid untuk mereka menyimak ajaran Yesus. Dan dalam hal ini para murid tidak dipaksa. Nah, otoritas Yesus ataupun kewibawaan Yesus itu terletak bukan pada kerasnya kata-kata, bukan pada indahnya rangkaian kata, melainkan dibangun oleh relasi guru dan murid yang mengandaikan adanya kedekatan, ketulusan hati, kepercayaan, dan keteladanan. Ya. Jadi itu kiranya para murid itu bukan hanya saja mendengar Yesus mengajar. Para murid melihat bagaimana Yesus hidup. Bagaimana Yesus itu juga melakukan di dalam tindakan-tindakannya itu yang memang menarik bagi para murid. Nah, di dalam percakapan khotbah di bukit itu, percakapan guru yaitu Yesus dan murid-muridnya ditandai dan diwarnai oleh suasana itu. Oleh suasana kedekatan, oleh suasana kepercayaan, dan kemauan untuk mendengarkan. Ini dia. Khotbah Yesus bukan menjadi sebuah petuah, tetapi menjadi sebuah ungkapan hati dan nasihat persaudaraan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Yesus bicara, murid-murid mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Itu relasi kedekatan antara guru dan murid itu. Itu yang saya kira kita bisa perhatikan juga. Oke. Nah, kalau kita mau menyimpulkan itu apa yang terjadi di dalam bacaan-bacaan ini, maka kita bisa melihat hal-hal ini. Untuk menjadi murid Yesus itu dibutuhkan ketulusan dan kerendahan hati. Ya. Ketulusan dan kerendahan hati. Sebagai murid kita perlu memperhatikan dengan cermat ajaran sang guru. Bukan hanya untuk mengambil sebagian ajarannya sesuai dengan kepentingan kita sendiri, melainkan untuk siap menghidupi dan melanjutkan visi dan misi sang guru. Gitu ya. Saya teringat akan satu buku yang ditulis pada zaman dulu dengan judul Imitatio Christi. Imitatio Christi itu diterjemahkan dengan mengikuti jejak Kristus, atau meniru Kristus. Dengannya kita diajak untuk mau menjadi alter Kristus, atau menjadi yang menghadirkan Kristus sendiri. Ya, kita sebagai murid, kita itu lalu mau
mengambil sikap hidup Yesus dan kemudian menjadikan hidup Yesus menjadi hidup saya, yang kemudian kita lanjutkan di dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, dengan menghidupi cara hidup Yesus, maka kita pun akan menjadi saksi Kristus. Nah, kita menjadi guru juga bagi orang-orang lain. Ya. Ini. Dalam hal menjadi guru, nah ini kalau tadi menjadi murid, meniru Yesus dan menjadikan diri kita menjadi alter Kristus. Kalau kita menjadi guru, maka kiranya kita juga bukan hanya pandai bicara. Ya. Karena kita ini akan digugu dan ditiru. Orang akan meneladan kita, maka kita bukan hanya mau bicara, tetapi kita memang menghidupi, dan kehidupan kita itulah yang akan menjadi pelajaran bagi murid-murid kita atau bagi orang-orang yang menyaksikan itu, yang melihat kita. Kita akan menjadi saksi Kristus dengan sikap kehidupan yang patut untuk dicontoh. Baik luar, baik dalam. Yang kelihatan maupun yang ada di dalam batin. Bukan munafik, alias tampil bagus, tetapi hatinya culas. Kira-kira begitu. Nah, Romo, kalau kita tadi kaitkan bacaan liturgi pada hari ini, kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekarang, bagaimana pandangan Romo? Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang, maka ini akan meminta sebetulnya. Kan guru dan murid itu bukan hanya dulu. Guru dan murid itu sekarang. Guru dan murid itu bukan hanya di sekolah. Guru dan murid itu adalah relasi kita setiap hari. Jadi sebagai yang mendengarkan kita sebagai murid, sebagai yang dilihat kita sebagai guru. Dan dalam hal ini maka kehidupan kita yang sekarang ini juga harus dibangun di dalam kehidupan ketulusan hati, di dalam itu keterbukaan hati, dalam kerendahan hati, dan di dalam hal bahwa saya merasa bertanggung jawab dalam diri saya ini sebetulnya bukan saya, tetapi Dia yang sang guru utama itu yang menuntun kita di dalam kita mau menjalani kehidupan ini. Begitu. Nah, Romo, kalau misalnya ini Romo saya tanya di luar dari hal bacaan ini, bisa nggak Romo memberikan pengalaman dari Romo terkait dengan kedua bacaan hari ini? Baik, saya ingat sebetulnya satu pengalaman saya dulu ya. Ketika saya mengajar di sekolah, di seminari saya dulu mengajar, saya diminta untuk mengajar ekonomi. Ya, sedikit-sedikit saya suka akan pelajaran itu, tetapi ya memang tidak mempersiapkan ya untuk mengajar di seminari. Ketika saya mengajar semester yang pertama, itu ketika memberikan ulangan umum untuk para siswa itu, ternyata dari sekian banyak siswa itu, ya waktu itu kurang lebih 25 murid, itu yang bisa mengerjakan cuma 2 orang. Yang lain semuanya jeblok. Parah benar. Saya bilang, aduh ini kenapa bisa terjadi begini? Rekan-rekan guru saya mengatakan, ini yang bodoh ini muridnya, atau yang bodoh ini gurunya. Kalau banyak yang tidak tahu itu berarti gurunya yang bodoh. Itu kesimpulan sekilas ya. Saya tetap berpegang saja. Ya, saya memberikan apa yang saya berikan dan saya menguji apa yang kiranya mereka tahu. Gitu. Maka lalu kemudian membuat ulangan yang berikutnya. Ulangan yang berikutnya saya beri pertanyaan yang sama seperti yang pertama. Tetapi masih banyak juga yang ternyata gagal juga. Wah, benar-benar ini gurunya nekat gitu. Ya, muridnya kalau bahasa Jawanya diplek foto gitu ya. Kok nilainya jelek semua. Mereka ya tidak senang lah gitu ya. Mereka tidak senang, ini gimana sih? Dulu biasanya nilainya bagus-bagus. Nah, nanti pada satu ketika mereka itu mengikuti ujian negara, nah itu baru mereka ketika selesai ujian, terima kasih pastor. Kenapa?
ternyata yang kemarin itu seperti yang pastor berikan kepada kami, ternyata itu yang diujikan untuk kami. Terus gimana? Ya sudah, kami jadi bisa lebih mudah untuk mengikuti ujian itu. Jadi hasilnya memang bagus-bagus. Maka mereka berterima kasih, terima kasih. Ya, syukurlah kalau kamu mengerti. Jadi dalam hal ini itu ya kadang-kadang kita juga sebagai guru dianggap sebagai ya tidak peduli muridnya lah, dan atau kadang-kadang mungkin kita nggak mengajar bagus barangkali, tetapi kalau kita mengajarnya dengan memang niat yang benar, ternyata mereka bisa juga menikmati. Itu yang pengalaman saya yang saya ingat-ingat itu ya. Ya, jadi memang harus ada ketulusan dan kerendahan hati itu. Betul, ya Romo ya, baik dari murid ataupun dari gurunya ya Romo ya. Sama-sama. Iya. Menarik sekali. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sangat menarik sekali tadi perbincangan yang kita dengarkan tadi. Tanpa terasa sudah 60 menit kebersamaan kita di acara ini. Dan sebagai penutup, marilah kita doa penutup yang dipimpin oleh Romo Pur. Dan setelah itu dilanjutkan dengan berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Pur. Kita hening sejenak dan kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, pujian syukur kami tunjukkan kepadamu atas rahmat berkat kau berikan kepada kami, atas Yesus Sang Guru Ilahi yang telah hadir di tengah-tengah kami, memberikan keteladanan dan juga pengajaran bagi kami. Terima kasih atas sabdamu yang boleh kami dengarkan dan yang boleh kami renungkan juga untuk kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau akan menguatkan kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, juga akan menjadi suluh dan penuntun bagi langkah kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk bersemangat dalam kerendahan hati dan ketulusan, untuk kami mau mendengarkan dan bahkan juga menerima tugas perutusan daripadamu untuk melanjutkan hidup kami menjadi saksi-saksi akan kabar sukacitamu di tengah-tengah kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Rahmat dan berkat Allah yang Maha Kasih tinggal menyertai dan melindungi saudara-saudara sekalian, keluarga-keluarga Anda masing-masing, komunitas-komunitas Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ketulusan dan kerendahan hati merupakan kunci keberhasilan dalam menjalani kehidupan ini, terlebih lagi antara seorang guru dan seorang murid. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Yohanes Purwanto, MSC, pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertepi
Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
found myself no path to walk through, when I found myself no words about you to say, you came to me, whispered deep in my heart, asking me to go to share the truth of your love. You are my bright light against my darkness. You make me stronger upon all my weaknesses. Since it's your will, I'll do it for you, to let your people all live together hand in hand. Let me be your hand to people. Let me be your hand for the truth. Let me be your hand to the world. Let me be your hand for peace and love. Let me be your hand to people. Let me be your hand for the truth. Let me be your hand to the world for peace and love. Let me be your hand for the truth. Let me be your hand to the world. Let me be your hand for peace and love. Let me be your hand to people. Let me be your hand for the truth. Let me be your hand to the world for peace and love. Let me be your hand. Let me be your hand for the truth. Let me be your hand to the world. Be your hand for peace and love.
Stay.